Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan ajaib, Bapa yang kudus, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 40 yang berkata demikian. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup di dalam Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami pencobaan. Sebab itu, orang Kristen yang berharap bahwa menjadi pengikut Yesus berarti segala sesuatu aman-aman saja, atau tidak ada lagi masalah dalam hidup, maka siap-siaplah untuk kecewa. Kenapa begitu? Karena menjadi orang Kristen ibarat sebuah pohon. Semakin tinggi bertumbuh, maka semakin kuat ia diterpa angin. Jika akarnya tidak kuat, maka pohon itu akan tumbang atau roboh. Demikianlah termasuk keluarga kita. Jika kita tidak kuat, maka kita pun tidak akan mampu menghadapi berbagai-bagai angin pencobaan dalam hidup. Dalam ayat renungan yang telah kita baca tadi, Yesus dengan jelas mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Dengan jelas Yesus berkata, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi, hidup bersama dengan Yesus pun tidak steril dari pencobaan. Dengan demikian, pencobaan dapat menerpa siapa saja, tidak kenal orang dekat atau jauh dengan Tuhan, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Satu-satunya cara supaya tidak jatuh dalam pencobaan adalah dengan berdoa, yakni berdoa kepada Tuhan. Berarti, doa adalah sarana yang diberikan Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Melalui doa, orang dapat menyampaikan permohonannya, termasuk dalam menghadapi pencobaan. Sebagai keluarga Kristen, kita juga sadar bahwa hidup kita tidak pernah sepi dari berbagai pencobaan dalam berbagai bentuknya. Ada dalam bentuk sakit penyakit, tekanan hidup, ketidakadilan, permusuhan, bahkan berbagai godaan duniawi. Oleh sebab itu, melalui ayat renungan kita hari ini, mari kita menjadi pendoa-pendoa yang tidak putus dan bosan-bosannya untuk berdoa. Kita yakin kalau Tuhan sendiri yang mengatakan supaya kita berdoa, maka kita yakin dengan berdoa kita pasti mendapat kekuatan untuk menghadapi berbagai pencobaan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini, pencobaan datang dalam berbagai bentuk dan waktu yang tidak kita duga. Namun pencobaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, seringkali Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi untuk menguji dan meneguhkan iman kita. Ketika kita berdoa,
kita tidak hanya memohon pertolongan, tetapi juga membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Yesus sendiri memberikan teladan dalam menghadapi pencobaan. Di Taman Getsemani, ia berdoa dengan begitu sungguh-sungguh hingga peluhnya seperti tetesan darah. Ia tahu penderitaan yang akan dihadapinya, tetapi di dalam doanya, ia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Dari sini, kita belajar bahwa doa bukan hanya meminta agar pencobaan diangkat, tetapi juga memohon kekuatan untuk melewati pencobaan dengan iman yang teguh. Ketika kita menghadapi pencobaan, godaan seringkali datang untuk membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan. Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Namun, jika kita mengingat kembali perjalanan iman kita, kita akan melihat bahwa setiap tantangan yang telah kita lewati justru membuat kita lebih kuat dalam Tuhan. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Sebab di dalam doa, kita menemukan penghiburan, kekuatan, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia akan selalu memberikan jalan keluar. Namun, jalan keluar itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang-kadang, jalan keluar itu adalah kekuatan untuk bertahan, kebijaksanaan untuk mengambil keputusan, atau damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Oleh karena itu, mari kita menjadikan doa sebagai gaya hidup, bukan hanya saat kita dalam kesulitan, tetapi setiap saat, karena doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Tanpa doa, iman kita akan lemah dan kita lebih mudah jatuh dalam pencobaan. Namun, dengan doa, kita memiliki pegangan yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan dari renungan hari ini. Dari renungan ini kita belajar bahwa pencobaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Namun, pencobaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena Tuhan telah memberikan kepada kita sarana untuk menghadapinya, yaitu doa. Doa bukan sekedar permohonan, tetapi juga cara untuk memperkuat iman, mendapatkan hikmat, dan mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Ini menunjukkan bahwa tanpa doa, kita akan lebih mudah dikalahkan oleh kelemahan kita sendiri. Karena itu, jangan biarkan pencobaan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi gunakan pencobaan sebagai kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita tetap setia dalam doa, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan bersandar penuh kepadanya dalam segala situasi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus dan mulia, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami.
Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami akan pentingnya berdoa agar kami tidak jatuh dalam pencobaan. Kami sadar Tuhan bahwa hidup ini penuh tantangan dan godaan yang bisa melemahkan iman kami. Namun kami percaya bahwa dalam doa kami menemukan kekuatan dan pengharapan. Ajarlah kami untuk selalu mendekat kepadamu, bukan hanya dalam kesulitan, tetapi dalam setiap momen kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.